Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya pada siang hari ini. Kita akan melakukan rapat koordinasi pembelajaran tatap muka terbatas untuk jenjang sekolah. Baik, langsung saja untuk materi utama sekaligus inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, pengarahan sekaligus arahan dari Bapak Dinas. Untuk itu kepada Bapak Supomo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah SD, negeri, dan swasta se-Kota Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan. Sampai dengan saat ini kita semuanya diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita sudah menggelar PTM untuk anak kita dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Bapak Ibu sekalian, dengan keluarnya keputusan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, ya, itu menjadi dasar saya dan panjenengan untuk menggelar tatap muka. Ya, jadi para menteri sudah memberikan guidance tentang kalau sekolah itu dibuka itu bagaimana sih? Maka kemudian sudah ada pedoman. Saya berharap Bapak dan Ibu punya pedoman tersebut, ya, agar kemudian nanti ketika kita membuka sekolah PTM terbatas, maka kemudian kita punya pegangan, punya pedoman, sehingga tidak ada satupun dalam PTM tersebut yang kita langgar. Ya, berikut kemudian Bapak Ibu sekalian ada instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2001 yang dikeluarkan baru saja, yaitu di tanggal 23 Agustus 2021. Di dalam instruksi tersebut disebutkan bahwa supaya masuk level 3, ya, karena supaya masuk level 3, maka kemudian Surabaya bisa menggelar PTM terbatas, ya. Itulah dasar-dasar yang kemudian kita jadikan pedoman untuk menggelar PTM. Ya, saya berharap Bapak Ibu semuanya juga punya, ya, mengacu berpedoman kepada 2 aturan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam SKB 4 Menteri di sini secara detail diatur tentang PTM terbatas, ya. Diatur mulai dari anak mau berangkat dari rumah itu harus bagaimana. Dia sudah harus sarapan, ya, terus kemudian mau berangkat itu harus kemudian diantar menggunakan masker dan seterusnya sampai mau masuk gerbang sekolah, terus kemudian masuk ke ruang kelas, kemudian pembelajaran, kemudian kalau mau ke perpustakaan dan sebagainya diatur di dalam SKB 4 Menteri. Oleh karena itu, bagi yang belum punya, segera bisa nanti akses ke JDIH, ya, kemudian dikopi atau bagaimana, dipelajari di situ, dibaca, dan kemudian dipedomani. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan PTM. Bapak Ibu sekalian, kebijakan di Inmendagri itu 50%. Tadi sudah saya sebut, namun pemerintah kota masih melakukan penjajakan agar kemudian kita nanti bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu maka kemudian nanti kalau diizinkan
itu 25% dulu. Maka kemudian PTM terbatas bertahap. Nanti di dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi. Setelah itu kemudian apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kuati, kelemahannya di mana. Maka nanti kemudian kalau sudah baik, maka berangsur-angsur, bertahap, kita tambahi berapa persen, berapa persen, berapa persen. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti bisa normal kembali. Bapak Ibu, hal-hal penting lagi yang kemudian ada di dalam PTM ini, yang pertama, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah harus divaksin. Ya, Bapak Ibu sekalian, guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah sudah harus divaksin. Kalau belum divaksin, tidak boleh datang ke sekolah. Oleh karena itu, saat ini Bapak Ibu sekalian harus punya data ya terhadap guru tenaga kependidikan yang sudah divaksin. Bukan hanya data, saya berharap panjenengan juga melihat bukti otentiknya saja. Bukti otentiknya. Jadi panjenengan harus lihat itu, karena inilah hal-hal pokok yang kemudian menjadi kewajiban di dalam PTM. Jadi panjenengan harus melihat, oh ya ini sertifikatnya, oh ini sudah vaksin pertama, kedua, itu harus benar-benar dilihat, bukan hanya kemudian sekedar data, si A sudah divaksin, si B sudah divaksin, total sekian, tidak begitu, tapi kemudian harus dilihat. Berikut kemudian hal pokok yang kemudian menjadi kewajiban di dalam tatap muka dan tidak boleh ditawar karena nanti berakibat fatal adalah persetujuan wali murid. Bapak Ibu sekalian, persetujuan wali murid tidak boleh ditawar. Oleh karena itu, bila nanti terjadi ada murid atau siswa yang datang ke sekolah, ya, sedangkan dia kemudian tidak ada persetujuan orang tua, maka kemudian saya berharap anak ini dipulangkan, disuruh kembali pulang. Ya, jangan kemudian memberikan permakluman, jangan dimaklumi. Loh, arek ini sudah datang ke sekolah, tapi belum ada izin orang tuanya. Terus gak apa-apa, dia niat sekolah, jangan. Saya ulangi lagi, jangan memaklumi hal-hal seperti ini. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini masih di bawah umur, belum cakap. Ya, tanggung jawab sepenuhnya masih ada pada orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya kemudian melakukan tuntutan kepada sekolah, ya, ini yang kemudian panjenengan harus benar-benar pahami. Ya, jadi kalau ada murid datang, kemudian mereka belum dapat izin dari orang tua, jangan diterima. Mohon kemudian diharapkan pulang kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam PTM tatap muka, maka panjenengan juga harus melihat secara fisik persetujuan orang tua. Saya berharap siapapun tidak hanya percaya kepada staf kita. Ya, si A, mana persetujuan orang tuanya? Oke. Si B, mana persetujuan orang tuanya? Oke, diparafi begitu. Setelah itu setiap hari nama-nama itu ditaruh di kelas, diberikan kepada semua guru. Ya, dikasih judul misalnya, yang boleh datang ke sekolah adalah anak-anak tersebut di bawah ini. Misalnya kelas 1A, mohon maaf nanti yang diizini hanya kelas 6. Kelas 6A ada 5 orang, namanya A, B, C, D, E, sudah. Kelas 6B ada 7 orang, misalnya begitu, bla bla bla, begitu ya. Jadi nama-nama itu harus ditempel di ruang
sekolah, ruang kelas, agar kemudian guru sebelum memulai pembelajaran melakukan absensi berdasarkan nama-nama yang disetujui oleh orang tua murid. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti panjenengan mungkin bertanya, Pak, bagaimana terhadap murid-murid saya yang belum divaksin? Bapak Ibu, tidak ada keharusan anak yang sekolah PTM harus divaksin duluan. Ya, yang harus itu adalah tenaga kependidikan, guru dan kepala sekolah. Jadi murid yang belum divaksin silakan ikut PTM. Terhadap yang belum divaksin silakan berkomunikasi dengan kepala puskesmas terdekat. Karena kebijakan pemerintah kota adalah ya bahwa untuk mempercepat proses vaksinasi maka kemudian yang menggerakkan puskesmas di masing-masing wilayah yang ada di kota Surabaya. Oleh karena itu, saya berharap kepala sekolah ya aktif berkomunikasi dengan kepala puskesmas terdekat untuk kemudian segera memvaksinkan anak-anak kita dan guru-guru kita, tenaga kependidikan yang belum divaksin. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita benar-benar menerapkan ini secara baik dan kemudian tidak memberikan permakluman seperti contohnya tenaga kependidikan kebersihan A belum divaksin, maka kemudian panjenengan bolehkan masuk. Ini adalah pelanggaran. Oleh karena itu, saya berharap kalau memang tenaga kebersihan itu tadi benar-benar dibutuhkan, segera mulai saat ini segera dia suruh vaksin ya. Jadi mereka yang belum vaksin jangan diperbolehkan datang ke sekolah. Berikut Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah pentingnya adalah tolong didata teman-teman kita baik tenaga kependidikan maupun guru siapa yang punya komorbid. Ya, yang punya komorbid ini juga diharapkan tidak datang ke sekolah. Ya. Karena nanti dikhawatirkan mereka nanti sensitif untuk kemudian terjadi terkena penularan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian ya yang tidak kalah pentingnya lagi nanti di dalam PTM adalah perhatian panjenengan terhadap murid-murid siswa-siswa itu termasuk kepada guru dan tendik. Perhatikan kesehatannya anak-anak. Jadi kalau ada yang sudah lemes-lemes atau hangat badannya atau kemudian batuk-batuk dan sebagainya, maka itu adalah menjadi salah satu perhatian panjenengan kemudian untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemeriksaannya, ya, agar kemudian ketika kemudian wah ini anak-anak ini kok ciri-cirinya COVID atau guru ini, tendik ini ternyata kayaknya ciri-cirinya COVID, maka segera lakukan langkah-langkah antisipasi, ya, agar kemudian nanti itu tidak menjadi pemicu terjadinya penularan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, setelah saya ulangi membaca baik SKB 4 Menteri maupun instruksi Menteri Dalam Negeri, saya kira mudah dipahami. Oleh karena itu, saya yakin panjenengan kalau yang sudah baca, saya yakin gampang memahami. Yang belum membaca, yang belum punya, segera cari. Ya, kami tidak kepingin kemudian panjenengan tidak punya guidance, ya, nyambut gaya kok berpedoman kepada aturan. Oleh karena itu, segera cari dan saya yakin panjenengan mudah memahami. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini saya diberikan sama Pak Aris ada data-data tentang sekolah-sekolah yang sudah dilakukan asesmen. Ya, nanti yang belum dilakukan asesmen akan segera dilakukan asesmen. Ya, yang belum melakukan simulasi segera lakukan simulasi. Berikutnya kemudian buatkan berita acara hasil simulasinya
karena itu menjadi salah satu instrumen untuk memberikan rekom terhadap bisa atau tidaknya sebuah sekolah itu melakukan atau menggelar tatap muka. Oleh karena itu, saya berharap panjenengan berperan aktif untuk melakukan kesiapan-kesiapan yang akan digunakan untuk kegiatan sekolah tatap muka. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, terhadap SK-SK, ya, SK Satgas COVID sekolah. Coba dilihat lagi, sudah ada belum SK Satgas COVID sekolah. Begitu juga SK Satgas COVID anak-anak, ya, berangkat dari UKS, ya, supaya kemudian UKS-nya semakin banyak lagi kegiatannya, ya. Yang tidak aktif UKS-nya silakan sekarang ini diaktifkan, ya, agar kemudian anak-anak punya cantolan ketika menjadi Satgas COVID, ya. Alhamdulillah kalau menurut data ini sekolah yang sudah di asesmen ini sudah banyak, Bro. Ada 264 sekolah yang sudah di asesmen. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika sekolah tatap muka saat ini, sekolah tatap muka terbatas saat ini, ketika panjenengan mau membuka sekolah itu, nanti ada rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi tidak boleh kemudian ujuk-ujuk sekolahnya kemudian dibuka sebelum ada rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan. Kalau terjadi seperti itu berarti ada pelanggaran. Kenapa ada rekomendasi? Karena ini adalah by proses, ya, by proses. Agar kemudian terhadap sekolah yang benar-benar sudah siap, maka kemudian bisa menggelar tatap muka. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, saya serahkan kepada Pak Aris, kita bisa melakukan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar karena ini adalah hal baru. PTM terbatas bertahap ini adalah hal baru. Ya, kami juga baru megang aturannya ini sekitar 3 hari yang lalu, ya. Karena memang baru keluar tanggal 23 Agustus dan kemudian baru nyampe ke tempat kami kurang lebih 3-4 hari yang lalu. Oleh karena itu ini sama-sama belajar dan PTM ini akan bisa sukses kalau saya dan panjenengan benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi, kemudian mendasarkan kepada 2 rujukan aturan itu dan kemudian melaksanakan semua petunjuk di dalam aturan itu secara benar. Terima kasih. Monggo Pak Aris, kita lanjut dengan beberapa hal pertanyaan. Mungkin masih ada yang harus kita dalami untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas atas pengarahannya. Langsung saja Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Untuk pertanyaan sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Samsul Hadi, ya. Silakan ya. Pak Samsul Hadi. Terima kasih Pak Aris waktunya. Mungkin yang perlu kami ketahui Pak, kapan sekolah diizinkan untuk membuka PTM terbatas bertahap tadi Pak? Yang kedua, nah, surat rekomnya otomatis kan kami terima lebih dulu Pak, menurut arahan Bapak Dinas Kepala Dinas. Terima kasih Pak Aris.
Penanya berikutnya, silakan Bapak Ibu. Dari duluan ini dari Pak Kukuh ya. Monggo, dari mana tadi? Bu Katarina, bukan? Ya, dari Katarina dari SDK Pencinta Ya, Damai. silakan. Silakan Bu Pak Aris, Katarina. yang mau saya tanyakan untuk kelengkapan administrasi, salah satunya adalah persetujuan dari orang tua siswa, di mana kami dulu sudah memberikan form dan mereka sudah mengisikan persetujuan itu. Apakah masih berlaku atau membuat lagi, Pak Arif? Terima kasih, itu saja. Baik. Berikutnya. Dari Pak Kuku, silakan Pak Kuku. Selamat siang Pak Silakan, Pomo. Selamat siang Pak Pomo dan Pak Ari. Terima kasih untuk penjelasannya tadi terkait dengan kelengkapan administrasi sudah ditanyakan oleh Ibu Katarina, dan waktu itu tadi juga sudah ditanyakan. Tinggal satu, mulai kelas berapa diizinkan untuk tatap muka. Jadi kelengkapan administrasi, waktu kapan kita diperkenankan, lalu mulai kelas berapa. Terima kasih Pak Aris, Pak Pomo, sugeng siang. Terima kasih Pak. 3 dulu nggih Bapak Ibu nggih. Akan kita jawab. Oke, Pak, beberapa pertanyaan tadi yang sudah kami terima. Bapak Ibu sekalian, PTM nanti secara serentak akan kita mulai tanggal 6 September. Ya, tanggal 6 September. Tentunya itu akan dibuka ketika kemudian sekolah-sekolah itu sudah memenuhi persyaratan untuk PTM. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk siswa yang sudah dapat izin ya masih berlaku, kecuali kemudian orang tuanya melakukan pembatalan, ya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kecuali kemudian disusuli dengan pernyataan orang tuanya untuk melakukan pembatalan. Terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, mohon dikomunikasikan kepada orang tuanya ya tentang rencana PTM itu, terus kemudian sampaikan juga sudah ada sekian siswa yang orang tuanya menyetujui untuk dilakukan PTM, untuk mengikuti PTM. Oleh karena itu tanyakan kembali apakah Bapak Ibu yang sudah menyetujui anaknya untuk ikut PTM, apakah ada perubahan pemikiran. Kalau ada perubahan pemikiran, segera lakukan langkah-langkah untuk melakukan perubahan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, karena di dalam pernyataan itu kita tidak menetapkan durasi waktu, sehingga itu masih terjadi. Tapi yang lebih bijak adalah mengkomunikasikan kembali, ya mungkin ada perubahan pemikiran sehingga ada waktu yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan sesuai dengan kehendak orang tua. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita perbolehkan, nanti yang akan kita buka terlebih dahulu, ini adalah PTM terbatas dan bertahap. Kita buka dulu nanti kelas 6, sambil kita melakukan penjajakan. Tak buka iki sing arek sing wis dari GSD ini yang paling gede, ini yang dewasa ini adalah kelas.
Setelah itu nanti kita lakukan evaluasi setiap hari, Bapak Ibu diharapkan melakukan evaluasi, kemudian kita lakukan evaluasi secara dinas nanti setiap hari Jumat. Ya, nanti kita lakukan evaluasi. Ada persoalan-persoalan apa yang muncul di masing-masing sekolah itu. Lalu kemudian kita pikirkan bareng-bareng antisipasinya apa, solusinya apa ini. Masalah ini baru bisa muncul ini, ya. Maka kemudian kita tidak ingin banyak-banyak, tapi kemudian terbatas, tapi kemudian kita bisa memetakan, kita bisa menggambarkan kondisi real lapangan ketika kita lakukan tatap muka. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Pak Wali, pemerintah kota mengambil kebijakan kelas 6. Ya, yang hitung-hitungnya sudah lebih paling dewasa lah di SD. Dan itu pun jumlahnya terbatas. Nanti kalau ternyata sudah jalan baik dan seterusnya, maka kemudian ditambah. Makanya kemudian PTN-nya judulnya terbatas dan bertahap. Bapak Ibu sekalian, tentunya pertambahan itu nanti antara sekolah satu dan sekolah yang lain tidak harus sama, ya, karena masing-masing sekolah punya potensi persoalan yang berbeda-beda. Jumlah SDM-nya tidak sama, fasilitasnya di sekolah juga tidak sama, maka kemudian penambahan jumlah siswa yang mau mengikuti PTM tentunya juga tidak bisa sama antara satu dengan yang lainnya. Ketidaksamaan itu jangan diartikan kemudian terjadi pilih kasih atau tidak. Tapi ini lebih sebagai pertimbangan untuk kita hati-hati dan kemudian pertimbangan agar semuanya saja yang mengikuti PTM ini tetap sehat. Ya, saya kira pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi hal-hal utama ketika kita menggelar PTM dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Itu saya kira terkait dengan kapan nanti rekom diberikan. Insya Allah tidak waktu lama, nanti hari Jumat begitu. Makanya ini saya berharap mari kita sama-sama kerjasama yang luar biasa ya, supaya kemudian kita sudah bisa segera mencukupi persyaratan pokok yang bisa digunakan untuk PTM. Ya, sekarang sudah hari Rebo, ya. Kalau Jumat ini sudah tinggal 2 hari lagi. Ya, oleh karena itu mari kemudian kita kerjasama. Data-data yang dibutuhkan dinas untuk PTM segera dilengkapi, ya, segera dicukupi, ya. Supaya kemudian kami akan bisa lebih objektif di dalam memutuskan kegiatan PTM pada saat ini. Saya kira itu ya sudah terjawab semuanya. Monggo kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan, mumpung kita masih koordinasi. Silakan, monggo Haris. Silakan Bapak Ibu. Ini ada dari Gunung Sari, SDN Gunung Sari. Atau ini dulu ya, yang bisa kita buka dari Margorejo 1. Silakan Bu, mic-nya untuk dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Aris berkaitan dengan PTM yang nanti insya Allah kata Bapak Kadis dilaksanakan tanggal 6 September. Ini terkait dengan sekolah yang digunakan untuk rumah sehat. Nah, bagaimana sekolah yang
selesai dipakai rumah sehat. Itu apa tetap PTM-nya dimulai tanggal 6. Sedangkan ini kami masih melakukan penyemprotan setiap hari dan setiap harinya 2 jam sekali kita lakukan penyemprotan, itu pun mandiri, secara mandiri, tidak dan masih yang kedua masih ada bed-bed yang ada di kelas-kelas kita, Pak Aris. Mohon petunjuknya agar kami juga kepingin wali murid kita untuk mengikuti PTM. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Dari Nur Muhammadiyah 8, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan, tadi disampaikan bahwa sekolah harus menggelar simulasi. Nah, pertanyaannya untuk menggelar simulasi ini apakah cukup dari sekolah beserta tim Satgas COVID ataukah harus menghadirkan petugas dari Dinas Pendidikan atau dari yang lainnya, mungkin Satpol PP atau yang lain? Saya kira itu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan dari SD Nurul Anwar. Bu Mas Rifa. Silakan Bu. Suaranya belum di unmute. Sudah, terima kasih. Saya dari SD An-Najiyah. Yang ingin saya tanyakan, Bapak, ini kebetulan saya tadi sudah ngecek sekolah saya untuk An-Najiyah sudah disetujui. Yang saya tanyakan untuk durasinya berapa jam, kemudian apakah harinya mulai Senin sampai dengan Sabtu atau sesuai dengan arahan Bu Mami pada waktu itu mulai Senin sampai Jumat saja. Itu aja Bapak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 3 penanya, akan kita kupas satu-satu. Durasi waktunya. Oh, maksimal. Kalau yang Senin sampai Sabtunya dia. Kalau SPK masuk Senin sampai Sabtu. Baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa pertanyaan tadi sudah masuk terkait dengan sekolah yang digunakan untuk rumah sehat. Ya, Bapak Ibu, terhadap sekolah yang digunakan rumah sehat, terus kemudian dipakai, sudah kliennya sudah datang atau belum? Ya, artinya sudah dipakai atau belum? Kalau belum, ya, maka kemudian kami tidak perlu menghadirkan PMK untuk melakukan penyemprotan. Ya, yang sudah dipakai nanti tolong diisi di dalam aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pak Aris, ya, atau kemudian nge-WA Pak Aris agar kemudian kami lakukan penyemprotan dengan menghadirkan PMK.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan barang-barangnya? Ya, khususnya yang pernah dipakai, ya, yang sudah kliennya sudah datang ke sekolah, karena waktunya yang terbatas ini, maka polanya adalah yang sudah dipakai akan segera kita ambil, ya, biar diambil pemerintah kota. Oleh karena itu, melengkapi data tadi, tolong disampaikan, ya, biar diambil. Tapi yang belum, karena waktunya terbatas, monggo disisihkan dulu di ruangan jenengan yang tidak dipakai. Ya, setelah itu nanti segera diambil oleh pemerintah kota. Jadi terhadap sekolah-sekolah yang digunakan untuk rumah sehat, maka kemudian rumah sehatnya tentunya sudah tidak digunakan lagi. Karena alhamdulillah situasinya sudah mereda, sudah landai, ya, zonanya sudah kuning, Surabaya terhitung mulai kemarin, maka kemudian rumah sehat tidak dipergunakan kembali, ya, maka sekarang kembali lagi kepada fungsi awal, yaitu untuk pembelajaran. Tapi prosesnya sebelum dilakukan pembelajaran seperti itu tadi. Bapak Ibu sekalian, menurut SKB 4 Menteri nanti itu, ya, di situ diatur. Jadi nanti sebelum panjenengan melakukan pembelajaran tatap muka, maka ruangan-ruangan yang akan digunakan itu harus disemprot dulu dengan disinfektan. Ya, itu tugasnya sekolah untuk menyiapkan seperti itu. Berikut, setelah terjadi pembelajaran, maka kemudian dilakukan penyemprotan ulang. Ya, dilakukan penyemprotan ulang, sehingga kemudian diharapkan sterilisasi itu menjadi salah satu upaya kita agar kemudian tidak kita dapat mengendalikan penyebaran COVID. Untuk simulasi, silahkan Bapak Ibu kerjakan, setelah itu kemudian dibuatkan laporan dengan bentuk berita acara. Monggo dilakukan. Ya, petugas dinas pendidikan, ya, saya kira tidak mampu untuk mengatasi dalam waktu dekat. Monggo kalau simulasi panjenengan lakukan, kemudian buatkan berita acara. Karena kami Dinas Pendidikan dengan Kesbang Linmas membagi petugas untuk melakukan asesmen kepada sekolah-sekolah dalam jumlah banyak ini dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, mohon ini dipahami dan dimaklumi. Tolong yang ini dikerjakan, dibuatkan berita acara, dan kemudian dokumen-dokumen foto, ya, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan nanti ketika dilakukan asesmen. Untuk jam, monggo Pak Aris, panjenengan nanti kalau membaca di dalam SKB sama pedoman dari Kemendikbud, insya Allah nanti di situ ditemukan. Nanti akan di dalam rekomendasi akan kita sebutkan nanti. Ya, nanti tolong ditunggu sehingga kemudian posisinya nanti akan lebih akurat. Ya, simulasinya 2 jam, tolong nanti dilakukan supaya kemudian panjenengan bisa mendapatkan gambaran utuh ketika nanti benar-benar melakukan PTM. Saya kira itu Bapak sekalian, pertanyaan yang sudah masuk di tempat kami. Satu session lagi tanya jawab, barangkali masih ada yang masih belum jelas, monggo ditanyakan untuk satu session 3 penanya. Selanjutnya nanti panjenengan bisa mendalami materi ini dengan membaca SKB 4 Menteri dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Monggo, Arif. Baik, Bapak Ibu, sesi terakhir, silakan 3 penanya kami buka.
Dari Bu Liana silakan. SD Kristen Anak Panah, Bu Liana silakan di unmute. Baik, belum ada respon. Dari Rungkut Menanggal, Bu Ika, silakan Bu Ika. Ya Pak Aris, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris karena ini penting yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa jika ada tendik ataupun guru yang belum divaksin segera. Ini dalam hal ini gurunya hamil, Pak Aris, walaupun bukan guru kelas 6 yang diuji coba nanti guru kelas 6. Nah, ini bagaimana, apakah dibolehkan tetap masuk karena kondisinya juga sehat atau bagaimana? Kalau tidak saya tanyakan, saya khawatir ada sesuatu itu. Kemudian tendik kemarin ada yang kena COVID sehingga 3 bulan ke depan baru divaksin. Bu Ika, mohon maaf putus-putus tadi pertanyaan pertama bisa diulang ya? Untuk yang disampaikan oleh Pak Kadis bahwa tendik dan guru sebaiknya sudah divaksin. Nah, dalam hal ini ada guru yang hamil sehingga kemarin itu tidak dibolehkan untuk vaksin. Oleh karena itu bagaimana menyikapinya walaupun ini bukan guru kelas 6. Karena nantinya berarti beliaunya kan juga siapa tahu nanti kelas berikutnya boleh dimasukkan. Kemudian ada tendik yang habis terpapar sehingga baru 3 bulan ke depan baru vaksin. Oleh karena itu bagaimana Pak Aris untuk menyikapi ini? Matur nuwun Pak Aris. Oke, terima kasih Bu Ika. Berikutnya Amin. Dari SDIT Gilmani, silakan. Terima kasih Pak Aris. Kami mencoba untuk simulasinya dalam bentuk video bisa Pak Nge, karena terus terang dalam simulasi itu kita mempraktekkan bagaimana anak datang ke sekolah, kemudian mereka dalam kelas, kemudian mereka sampai pulang, kemudian dari situ nanti kita sebar ke wali santri untuk bentuk laporan kita kepada wali santri bahwa kita siap untuk mengadakan PTM terbatas. Kemudian juga kita nanti untuk fakta integritasnya dengan dinas bagaimana Pak? Apunten. Bisa diulang Pak? Pertanyaannya kurang jelas kami. Pertanyaannya adalah simulasinya kan bisa dalam bentuk video Pak. Simulasinya dilaksanakan langsung kan Pak? Oke. Pada nanti tanggal 6 ya. Maksudnya Bapak dalam bentuk video, maksudnya di video laporannya seperti itu. Mungkin sebelum tanggal 6 mungkin bisa nggak? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Harus tanggal 6 itu simulasinya gitu. Baik, nanti akan dijelaskan Pak Kadis Pak. Pertanyaannya itu ya Pak ya, simulasi apa boleh dilakukan sebelum tanggal 6, seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi Pak? Untuk yang surat pernyataan orang tua sudah nggak? Gimana Pak surat pernyataan orang ya, tua? Untuk yang tadi ada satu surat yang kita tanda tangan untuk laporan ke dinas itu berkaitan dengan simulasi gitu. Betul, laporan simulasi Pak. Sehingga dari simulasi itu nanti akan ditentukan apakah setelahnya dapat menggelar PTM atau kemudian masih ada yang perlu diperbaiki. Itu. Terima kasih Pak. Terkait. Baik, terima kasih Pak. Monggo. Terakhir, penanya terakhir dari SDN Gerges, Pak Mustafa, silakan. Terima kasih Pak Aris. Tanyakan. Terima kasih Pak Aris. Yang bisa tanyakan yaitu 2. Satu, bahwa untuk syarat utama adalah dapat izin dari orang tua. Nah, apabila dari kelas 6 itu kan di Gerges ada 2 mahasiswa yang dapat izin 17.
Berarti nanti yang kita layani 17 itu pertanyaannya. Yang kedua, mohon untuk mempermudah kami koordinasi Karanggerges ini khusus dapat bantuan transportasi antar jemput bus sekolah gratis. Nah, kemarin saya koordinasi dengan Disub, yaitu DUPT yang ada di Mejeng Sukon itu, diminta untuk surat dari dinas, yaitu tadi sebut Pak Pomo tadi, surat rekomendasi untuk pelaksanaan PTM. Untuk itu kami mohon untuk secepatnya Pak Aris sebagai koordinasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terakhir akan dijelaskan oleh Bapak Kadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu, perkembangan tentang vaksinasi bahwa guru hamil itu bisa diberikan vaksin. Saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, perkembangan vaksinasi, guru hamil bisa divaksin. Yang tidak bisa divaksin adalah mereka yang punya komorbid tertentu, ya, seperti dia tekanan darahnya kemarin itu tidak normal dan sebagainya. Itu yang kemudian tidak bisa divaksin. Oleh karena itu, Bapak sekalian, monggo diumumkan kepada guru-gurunya atau tendik yang posisinya hamil itu bisa divaksin. Berikut kemudian terhadap mereka yang belum vaksin, apapun itu yang belum vaksin, menurut SKB 4 Menteri itu tidak boleh datang ke sekolah. Saya ulangi, bagi mereka yang belum divaksin itu tidak bisa datang ke sekolah. Kalau dia menjadi tenaga kebersihan atau tenaga keamanan atau TU atau guru karena dia belum divaksin, dia tidak boleh datang ke sekolah. Pak, mereka akan bisa datang ke sekolah nanti karena sekarang masih kondisinya sakit, terpapar COVID 3 bulan lagi, ya mereka tidak bisa datang ke sekolah karena dikhawatirkan itu menjadi salah satu pemicu. Nah, terhadap hal-hal seperti itu, monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan tugas lain terhadap mereka karena mereka secara fisik ya sehat, bisa melakukan aktivitas, tapi secara peraturan, ketentuan mereka tidak diperkenankan untuk bisa datang ke sekolah karena mereka belum. Berikut Bapak Ibu sekalian tentang simulasi. Kami berharap ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak bisa kemudian nanti tanggal 6 semua SD se-Surabaya PTM. Tidak ada masalah kemudian ketika nanti panjenengan nanti tidak tanggal 4, tidak tanggal 6, bisa tanggal 7, bisa tanggal 8, karena memang persyaratannya panjenengan belum terpenuhi. Yang kita utamakan adalah kesehatan dan keselamatan kita semua, ya, khususnya kepada anak kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu kemudian memaksakan diri, karena kemudian tidak memenuhi syarat, kemudian kita memaksakan diri, ini nanti akan menjadi fatal akibatnya. Oleh karena itu, kita penuhi dulu ketentuannya, persyaratannya kita penuhi, setelah itu kemudian memenuhi syarat semuanya, baru kemudian kita buka PTM-nya. Terkait dengan simulasi yang kami maksudkan tadi, silakan Anda gelar, misalnya besok Bapak Ibu melakukan simulasi. Dari simulasi itu kemudian panjenengan video sebagai bukti kalau sudah melakukan simulasi. Panjenengan dokumentasikan dalam bentuk foto-foto ya tentang simulasi. Harapkan kami seperti itu sehingga kemudian nanti dikirimkan ke dinas, kami bisa melihat hasil dari simulasi panjenengan didukung dengan kemudian berita acara. Siapa saja yang ikut, bagaimana prosesnya mulai dari awal sampai dengan terakhir,
Itu simulasi itu adalah gambaran tentang kalau nanti tatap muka itu kira-kira seperti ini gitu loh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian untuk izin orang tua seperti yang saya sampaikan tadi itu menjadi persyaratan wajib mutlak, harus ada kalau mereka anak-anak itu mau ikut tatap muka. Tapi kalau tidak ada izin orang tua, wajib harus ya anak itu tidak boleh ikut tatap muka. Ya, itu hal prinsip yang panjenengan harus benar-benar pegang. Jangan sampai nanti ketika melakukan tatap muka anaknya tidak dapat izin seperti yang sudah saya sampaikan di depan, terus kemudian orang tuanya memprotes atau bahkan kemudian melakukan tuntutan. Ya, saya berharap panjenengan benar-benar memahami ini. Ya, saya ulangi lagi, barangkali ada yang tidak konsentrasi mendengar. Jangan sampai ada murid yang datang ke sekolah ikut PTM tanpa ada persetujuan orang tua murid. Maka di dalam aplikasi yang sudah kami bangun, di situ disebutkan sekolahan SD Negeri Greges, jumlah orang tua murid kelas 6A yang menyetujui ada 10, misalnya begitu. Ya 10 itu yang boleh datang ke sekolah. Yang lainnya jangan sampai ada yang datang. Ya, kelas 6B ada 7, ya hanya 7 itu yang boleh datang ke sekolah. Yang lainnya jangan diperbolehkan. Ya, ini tugasnya kepala sekolah nanti menjadi semakin berat, bukan hanya memikirkan tentang peningkatan kualitas pendidikan, tapi memikirkan bagaimana protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, aturan-aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah ditaati, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa sehat tanpa ada satupun yang tertular atau istilahnya ada klaster dari sekolah tertentu. Ini menjadi taruhan kita bersama ketika kita menjalankan protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah nguber tanggal 6 buka begitu. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat, kenapa? Ya, jangan sampai nanti karena kita punya keinginan kemudian mengorbankan. Nah, ini saya kira tidak pas. Tapi kita harus berikhtiar agar kemudian bisa mengikuti PTM untuk anak-anak kita. Nah, monggo itu dikerjakan ya, supaya kemudian semua ketentuan dan persyaratannya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Nanti kalau ada perkembangan lagi, besok kita bisa koordinasi seperti ini lagi, supaya kemudian kita benar-benar memahami itu. Saya akan tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa yang pertama, yang boleh datang ke sekolah terhadap guru dan TND kepala sekolah adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap anak-anak yang mau mengikuti PTM adalah anak-anak yang sudah mendapatkan persetujuan atau izin dari wali murid. Begitu. Oleh karena itu juga menjadi, nah ini saya baru muncul ini, menjadi kewajiban panjenengan mencocokkan. Misalnya Pak Aris adalah wali murid di SDN Greges. Ya, anaknya namanya Ilham. Ternyata Ilham ini disetujui, ya disetujui ikut. Tapi yang tanda tangan bukan Pak Aris. Tolong dilihat. Ya, Ilham itu anaknya siapa pada waktu daftar itu? Nggih, tolong dilihat. Karena ternyata yang tanda tangan bukan aku, Pak. Ilham itu anaknya Aris, tapi yang tanda tangan kok Rizky. Loh, Rizky siapa? Loh, Rizky itu Pak ponaan saya lah. Sudah.
Tolong ya, ketika kemudian ada persetujuan orang tua, dilihat kembali, bener ta iki sing tanda tangan wong tuane. Ya, jangan-jangan sing tanda tangan omnya, tantenya. Ya, nanti akan bisa menjadi persoalan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti itu, orang tuanya dihubungi untuk dilakukan perbaikan. Ya, tolong benar-benar cermat, benar-benar teliti ya terhadap kemungkinan persoalan yang akan muncul ketika kita menggelar PTM. Terima kasih, mohon maaf, kita akan agendakan rapat berikutnya. Nanti kalau ada perkembangan segera kita lakukan. Mudah-mudahan dalam PTM ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hormat, salam sehat semuanya kepada panjenengan. Baik, terima kasih Bapak Kadis dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Semoga persiapan kita ini dalam rangka pelaksanaan simulasi dan PTM bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk pertemuan siang ini bisa kita akhiri. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.